yang memberikan kesempatan. Ujian tadi sungguh luar biasa. Baik, Ambarawa hebat, LP Ambarawa. Adulam ya, gereja Adulam ya, yang di Ambarawa. Puji Tuhan. Tema kita hari ini, saya nggak tahu saudara akan mikir apa kalau saya bacakan. Ini dari Pak Filipus. Ketaatan mutlak kita kepada Bapa tentunya ya, itu akan menghasilkan sebuah kekuatan untuk hidup kita. Ya, nanti yang ingin tahu kenapa Pak Filipus pilih tema ini, nanti kita akan beri kesempatan Pak Filipus menjawabnya. Saya ulangi lagi, ketaatan mutlak kita kepada Bapa di surga itu akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk hidup kita ini. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tertulis di dalam firman Tuhan. Maria contohnya. Wah saudara, sampai hari ini dunia tetap mengagumi bahwa Maria itu satu-satunya wanita yang sangat-sangat diagungkan oleh banyak orang. Gak cuma orang Katolik loh. Ada 3 komunitas kelompok terbesar di dunia ini yang Tuhannya itu sama. Pertama Yahudi, 2 murid Yesus, 3 murid Nabi Muhammad. Nah 3 kelompok ini, 3 bangsa besar ini Tuhannya sama ya. Maka itu di Dubai kalau nggak salah ya, pemerintah kerajaan Dubai membangun 3 rumah ibadah di satu lokasi yang sama. Dan mereka menamakan itu rumah ibadah anak-anak Ibrahim atau anak-anak Abraham. Jadi ada sinagog, ada gereja Katolik besar, dan ada masjid di satu lokasi. Kalau saya nggak salah Dubai atau Abu Dhabi. Tolong ralat kalau saya salah. Nah 3 kelompok besar ini dan 3 kelompok besar ini mendominasi dunia ini. Mereka percaya atau kita mempercayai Maria itu wanita yang luar biasa. Salah satu penyebab dia disebut wanita luar biasa karena Tuhan ini luar biasa. Pencipta alam semesta mau lahir dari hidup Maria. Walaupun orang Yahudi tidak mempercayai, tapi mereka masih menunggu Mesias. Nah Mesias itu sudah ada. Feldi, terima kasih Bapak, senang sekali kamu hadir. Kenapa Maria ini jadi wanita terhebat di dunia? Karena ketaatannya. Di dalam ketaatan Maria, maka Maria berani dengar kalimat ini. Dengan ketaatannya, Maria berani, LP Manokwari puji Tuhan, menghadapi kematian tanpa ketakutan. Saya ulangi, ketaatan mutlak Bapa kepada Yahweh Tuhan itu membuat Maria berani menghadapi kematian. Bahkan Maria gak pernah mikir kalau dia bakal mati. Padahal dia tahu. Ini yang luar biasa. Saya ulangi ya. Ketaatan Maria itu menghasilkan sebuah keberanian yang luar biasa. Keberanian itu dia nggak takut dengan kematian. Bahkan kalau kita baca hidup Maria baik-baik, bukan cuma nggak takut mati, Maria nggak mikir akan terjadi apa kalau dia taat. Dia tahu
risikonya zaman itu hukumannya mati dirajam batu. Tapi Maria nggak takut karena ketaatannya. Saudara, maka itu kalau tema kita hari ini kita belajar. Ketaatan mutlak kepada Bapa itu memberi kita kekuatan yang luar biasa. Saya beri satu kalimat ini untuk membuat kita mudah mengerti ketaatan mutlak itu. Maria dalam ketaatannya, di samping dia tidak takut menghadapi kematian, karena dia nggak sempat mikir, karena dia tahu betapa mulianya hidupnya, ketika yang maha besar pencipta alam semesta mau menjadi manusia dan tinggal di rahimnya. Itu luar biasa. Tapi yang berikut ini, yang kedua kalau saya mau tulis, ketaatan mutlak Maria itu. Yang dia lihat adalah dampak untuk orang-orang banyak. Kalau enggak saya katakan seluruh dunia akan mendapatkan dampak impact-nya karena ketaatan Maria. Saya ulangi, ketaatan mutlak Maria sampai menghilangkan rasa takut menghadapi kematian. Ini luar biasa. Padahal dia tahu, kalau dia taat, mau hamil sebelum nikah, hasilnya cuma satu, mati. Tapi dia nggak mikir. Karena ada sesuatu rahasia yang Tuhan beri kepada Maria. Nanti kita lihat. Yang kedua, dampaknya. Kalau dia taat, dampaknya bukan cuma banyak orang. Seluruh dunia itu diselamatkan. Karena yang dia kandung itu juru selamat. Penebus semua dosa manusia. Itu yang Maria lihat karena ketaatannya. Yang ketiga, dampak ketaatan Maria yang dia pikir cuma satu. Dia nggak mikir untung rugi. Artinya siapapun saudara dan saya sebagai yang mengaku murid-murid Yesus, maka saudara dan saya tidak boleh menghitung untung rugi. Kalau kita berkata ya pada dia. Ada yang tanya, mengapa Maria begitu taat dan mau ambil risiko? Ya ini tadi yang kita bahas. Apakah karena anugerah yang Tuhan beri dan karena penjelasan malaikat? Oke, kalau bicara anugerah, semua kita punya anugerah yang sama. Jadi jawabannya 3 hal yang kita baru dengar atau 2 hal dulu. Maria tahu akibat atau dampak ketaatannya. Seluruh dunia akan diselamatkan. Itu. Dan penjelasan malaikat. Tapi penjelasan malaikat itu pun risikonya besar buat Maria. Taat tanpa ketakutan dari Manado. Taat karena kesadaran diri bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Amin, Veldi. Ya, ini ketaatannya. Oke, kita baca Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama. Mulai ayat 35. Oke, dari Surabaya. Ketaatan mutlak pada Tuhan mendatangkan kekuatan dan berdampak buat semua orang. Betul sekali Bu Melati. Ya, ini dari Surabaya. Lihat Lukas 1 ayat 35. Kita akan baca ayat ini. Betapa hebatnya ketaatan itu. Lukas 1 ayat 35. Oke. Woi. Manowari hadir ya, Natalia, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu. Aduh, Denny Batas. Siapa ini lupa kok, Den? Oke. Jawab malaikat itu kepadanya. Maria bertanya. Coba lihat ayat 34 ya. Begitu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ayat 34 dulu, Filipus. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana aku bisa hamil, bisa mengandung? Karena aku belum bersuami. Ayat 35. Satu perikop aja, Filipus. Ya, ini satu terjemahan aja. Ya, supaya cepat. 35, ya. Jawab malaikat. Oke, sebentar ayatnya. Ya. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lihat penjelasannya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, kita tinggal dulu. Kita lihat Lukas pasal 2. Waktu Maria mengunjungi Elisabet dan dia menyanyi. Lukas 2. Coba cari perikop nyanyian Maria, ya, pujian Maria. Oh, dari gabung, ya, wow, nak, lama sekali papi gak dengar kabar kalian. Wih, Andoko, papi senang sekali. Ya, salam Mbak Suci. Wih, sudah gede ya cucu papa ya. Karena lihat di Facebook, makasih nak. Ya, oke, gimana jemaat yang kalian layani? Cari pujian Maria, terus Lukas 2 ya. Bukan. Oh. Lukas berapa? Lukas 1 tentang pujian Maria. Coba cari. Saya baca ini ada komen bagus. Ketaatan kita bisa menjadi inspirasi dan rekomendasi bagi yang lain. Betul sekali. Nah ini dia. Lukas berapa ini? Filipus. Oh Lukas 1. Lukas 1. Coba ya. Handoko, Papa senang sekali kamu ada. Ini kita lihat. Bagaimana Maria mengerti. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Yahweh dan hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Perhatikan. Ini orang sadar loh, dia itu mau dihukum mati, saudara. Tapi dia bisa berkata, hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Orang Jakarta bilang, gila lu Maria. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Siapa itu? Dia ngomong tentang dirinya. Puji Tuhan Maria rendah hati. Sesungguhnya, lihat. Mulai dari sekarang, Maria mengakui. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan ayat berapa tadi? 51. Lukas 1 sekarang ya, 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Martin, Papa senang kamu hadir ya. Terus ya, ini belum selesai. Saya ulangi 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Terus. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara bayangkan. Ini siap mati karena hamil sebelum nikah. Tiba-tiba ada pujian yang luar biasa. Coba Filipus ayat yang ke
48 tadi, lihat berapa terjemahan. Ya, oi Stefanus, Paulus, Winarto, orang hebat, gabung. Ya, 48. Ya, BIS, AYT sekarang. Lukas 1:48. Sebab Tuhan telah memperhitungkan hambanya yang hina ini, itu dirinya. Dengarlah, mulai dari sekarang dan seterusnya. Seluruh generasi akan menyebutku berbahagia. BIS, ini pengertian Maria. Ia ingat daku hambanya yang hina. Mulai sekarang, semua bangsa mengatakan aku bahagia. TSI. Ya. Karena dia sudah memperhatikan aku, walaupun aku ini hanyalah hamba Tuhan yang hina. Oleh sebab itu mulai sekarang sampai seterusnya, semua orang akan mengingat betapa Tuhan memberkati aku. Amin. Oke anak, pendeta hebat dari Maesan, Nolvi Wungkana. Terima kasih. Oke. Iya. Saya baca komen dari Nabiri ini tentang ayat ini. Karena keren ya ayat 48. Maria mendeklarasikan diri di hadapan Yahweh dan manusia. Bahwa hanya dengan ketaatan segala keturunan akan menyebutnya bahagia. Amin. Karena ketaatan saja, saudara. Tuhan itu luar biasa. Sehingga itu terjadi dengan begitu hebat dampaknya itu. Nah, tolong ya, saya baru tahu satu lagu saja yang pernah digubah lewat nyanyian Maria ini. Ya, saya belum dengar ada gubahan yang lain. Coba saudara nanti yang bisa membuat gubah lagu tentang nyanyian Maria ini. Nah, sekarang kita tahu. Maria menyebut diri bahagia bukan untuk dia sendiri kebahagiaan itu, tapi semua keturunan akan disebut berbahagia juga karena Maria melahirkan penyelamat buat semua keturunan di dunia ini. Dengan kata lain, seorang gadis yang namanya Maria mendengar kata gadis, masih perawan, masih muda, tapi dia sudah menanggung beban hidup seluruh manusia. Makasih Mike, baru muncul lagi. Ya, haleluya, betul Filipus. Kita lihat sekarang ini AMD-nya ya, VMD-nya, versi membaca dengan mudah. Tuhan memperhatikan aku, hambanya yang rendah ini. Mulai sekarang, semua orang akan mengatakan betapa bahagianya aku ini. Wih, luar biasa. Wih, sudah lama juga ini Budi Harto nggak muncul. Ketaatan pada pengenalan kepada Yahweh yang benar pasti menghilangkan rasa takut dan khawatir atas apapun yang akan kita hadapi. Serius. Di dalam ketaatan mutlak kita nggak akan rasa takut apa-apa. Oke, kita kembali ke ayat 48 ya. Dan seterusnya tadi Lukas 1. Jadi Maria seorang gadis. Itu harus menanggung keselamatan. Ya Ronald, Tuhan sedang didik kamu. Nak. Taat seperti Maria ini. Pasti kamu akan mengalami mujizat. Woi, dari Makassar, betul. Dalam ketaatan mutlak Maria. Ada pengorbanan buat semua orang. Betul. Efif ini gembala dari Makassar. Dalam ketaatan mutlak Maria ada pengorbanan buat semua orang. Betul. Saudara, maka itu. Kalau saudara dan saya mau taat seperti Maria. Keselamatan akan lahir, akan keluar lewat hidup kita. Wih, luar biasa. Oke, dari Kelapa Gading. Orang taat sudah pasti setia dan berdampak buat yang lain. Betul, nah. Itu ketaatan Maria. Maka itu
walaupun Maria belum tahu dampak yang dia lahirkan sampai hari ini. Sudah lebih 2000 tahun. Tapi tetap berlanjut karya keselamatan karena ketaatan Maria. Nah, kalau Maria harus menanggung keselamatan untuk seluruh bangsa di dunia. Saudara, yang hidup sekarang itu 8 miliar. 8 miliar itu 8 juta. Bisa bayangkan ya. Nah, yang sudah mati sejak zaman Adam. Ya, yang sudah mati sejak zaman Adam. Dan yang akan lahir setelah kita. Setelah hari ini. Itu semua sudah ditanggung di dalam tubuh Maria. Di dalam kandungannya, di dalam perutnya. Ada seorang yang akan jadi hebat. Maka itu bagaimana kalau Tuhan tidak memberi kekuatan ekstra untuk fisik Maria, untuk mental Maria, dan untuk rohnya Maria. Gak mungkin. Ini yang luar biasa. Oke. Terjemahan apa ini? Bahasa Inggris ya. Lukas 1:48. For he has looked upon the low station and humiliation of his handmaiden. Oh, the message-nya ya. Saya terjemahkan. Karena engkau Tuhan, sudah melihat situasi kerendahan dan tidak layaknya anak gadismu ini. For behold, dan lihatlah, from now on, all generation, mulai dari sekarang, semua generasi of all ages, dalam setiap zaman, will call me blessed and declare me happy and to be envied. Jadi mulai sekarang, ketika aku taat, kata Maria, maka seluruh generasi di segala zaman akan menyebut aku bahagia dan akan jadi dalam tanda kutip positif. Iri hatinya banyak gadis yang lain karena melihat aku. Wih, ini terjemahan bagus. Jadi iri hati. Wah, luar biasa kalau kita mau taat itu. Jadi ayo mulai hari ini saudara. Oh, Amplified, terima kasih nak. Terjemahan Amplified. Itu dia. Jadi dalam ketaatan kita saudara, keselamatan itu lahir. Dan orang akan diselamatkan lewat hidup kita. Terima kasih Paulus, betul, sehat, semangat, amin. Oke, sekarang kita buka Roma pasal 12. Ayat 17 dan 18. Oke, dari Nabire. Semakin jelas kuasa, kekuatan dari Tuhan. Tidak perlu diminta dalam doa. Taat saja kepada Bapa, kekuatannya otomatis ada dalam hidup kita. Setuju? Itu kekuatan kita. Jadi nggak perlu pakai macam-macam. Ada komen lagi. Taat itu mengalahkan keegoisan dan memberanikan Maria menghadapi kematian dan penderitaan. Betul sekali. Itu karena ketaatan. Lihat Roma 12 ayat 17 dan 18. Kita lihat ayat ini. Roma 12. Oh, maaf, Roma 5, saya salah. Ayat 17 dan 18. Maaf Filipus, Bapak salah. Roma pasal 5. Betul, ini Ibu Gembala dari Medan. Wow, luar biasa. Ketaatan Maria berdampak pada generasi berikutnya dan seterusnya, Freli. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Itu terjemahan Amplified tadi. Saya ulangi. Wow, luar biasa. Ketaatan Maria berdampak pada generasi berikutnya. Berarti ketaatan kita pun menentukan untuk anak cucu cicit kita selanjutnya. Betul. Maka itu lihat Roma 5 ini. Ya, ayat 17-18.
Kita lihat dahsyat ketaatan itu. Oke. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, oh ampuni kami Tuhan, dosa Adam, maut telah berkuasa atas, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Filipus coba pakai terjemahan yang lain. Roma 5 ayat 17 ini. Komen dari Depok. Ketaatan kita kepada Tuhan akan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita dalam menghadapi masa depan. Betul. Wah Jin, Papa senang sekali kamu hadir. Teruslah belajar taat. Ketaatan merupakan kunci pembuka mujizat dan dipercayakan hal luar biasa seperti Maria. Amin. Jika karena pelanggaran satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran berkuasa dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. BIS ya, Roma 5. BIS. Karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana melalui orang yang satu itu. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang. Dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Tuhan. Mereka akan berkuasa di dunia melalui Kristus. Izinkan saya menggubah, masih BS, Filipus masih BS ya, BS dulu. Saya ganti begini. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Maria. Karena dia taat. Keren ya kalau saya masukkan nama Maria. Oke, saya baca lagi BIS-nya ini dengan dua pribadi yang disebut berbeda. Kalimat pertama BIS, karena pelanggaran satu orang. Jangan bilang Adam loh ya. Kita pun sudah melanggar. Berarti saudara dan saya pun ada di kalimat ini. Kalau saya melanggar, maka akan tertulis karena pelanggaran Daniel Alexander. Tuhan ampuni itu. Kematian menjalar kemana-mana melalui Daniel Alexander. Ayo sebutkan nama saudara masing-masing. Anak-anak warga binaan, siapapun saudara, masukkan nama kalian. Kalau kita hidup tidak taat dan melanggar. Saya ulangi. Karena pelanggaran satu orang, jangan bilang Adam, kita pun pernah melanggar. Kematian menjalar kemana-mana melalui satu orang yang tidak taat. Saya masukkan nama kita. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain. Ini tentang Yesus Kristus. Tapi masukkan Maria dan masukkan nama saudara, nama saya. Begini bunyinya. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh Daniel Alexander, oleh Filipus, oleh Niken, oleh Vivin. Karena taat. Melalui saudara dan saya yang mau taat. Melalui Maria. Oh, Banjarmasin harus keluar. Kenapa cepat sekali? Tuhan berkati anak-anakmu di LP Banjarmasin. Oke. Melalui dia, Yesus Kristus di ayat ini. Tapi masukkan melalui Maria. Melalui Daniel Alexander. Melalui Vivin. Melalui Filipus. Melalui Venus. Melalui siapa saja. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang. Dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita,
berbalik kembali kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang kena dampaknya dari ketaatan Maria. Lahirlah saudara dan saya. Dan kita diselamatkan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Betul, Ruli Siwalete, keren sekali. Amin, firman yang memberkati. Iya Jin, wih mengerikan. Esra, opa senang kamu hadir. Ayo nak belajar terus. Ya, yes, benar. Karena satu orang yang gak taat, dampaknya kepada banyak orang. Contoh akan, kalau Maria gak taat, wah kelar sudah kita. Betul, terima kasih. TSI. TSI, ayo Filipus naik. Iya, TSI ya, kita lihat ini. Akibat pelanggaran satu orang. Kalau saudara dan saya melanggar, maka kita masuk nama di sini. Kematian menguasai semua orang. Woi, ini TSI-nya bagus ya. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Itu kalau satu orang yang jahat sekali. Ya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain. Satu orang huruf besar, ini jelas Tuhan Yesus. Tapi Maria masuk di sini. Saudara dan saya yang mau taat masuk di kalimat satu orang yang lain. Yaitu Kristus Yesus, yaitu Maria, yaitu Aniken, yaitu Filipus, yaitu Venus, yaitu Joko, siapa saja lah masukkan. Karena kebaikan hati Tuhan yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian gara-gara satu orang itu. Dan kita akan turut, akan ikut memerintah bersama Kristus. Hebat sekali dari Medan. Lewat kita yang mau taat, aliran sungai anugerahnya juga aliran sungai mengalir ke orang lain. Dahsyat kuasa ketaatan. Betul Ibu Gembala dari Medan. Ya, wah ini orang hebat. Yang tadinya dari mana itu sebentar, Anjungan, Kalimantan Barat pindah ke Jakarta. Benar, ketidaktaatan saya menyebabkan kerugian buat kerajaan Tuhan. Dan kalau taat membuat keuntungan buat kerajaan, dan keuntungan. Oh baik, saya salah dengar ya. Ini kalimat dari Pak Ahmad Tabrani bagus. Benar, ketidaktaatan saya menyebabkan kerugian besar kerajaan Tuhan, tapi menguntungkan buat kerajaan kegelapan. Ampuni saya Tuhan. Ayo kita berdoa yang sama dengan suara kita Pak Ahmad Tabrani. Saya baca lagi. Benar fakta ini. Ketidaktaatan saya menyebabkan kerugian besar buat kerajaan Tuhan. Dan menguntungkan besar buat kerajaan kegelapan. Ampuni saya Tuhan. Amin. Ampuni Tuhan. Ini dampaknya kalau kita tidak taat saudara. Aduh luar biasa Tuhan kita. Ya, dari LA. Obedience more important than sacrifice. Ketaatan lebih penting daripada korban. Ya, betul. Dari Banjarmasin. Ketaatan kita pada firman bisa mengubah hidup orang lain. Betul. Ya Alin, ayo taat. Sudah kamu cabut ya? Oke, kita lanjut. Masih belum selesai. Ayat 18 sekarang. Roma 5, masih ayat 18. Masih Roma 5 ayat 18. Ya. Oke. Tuhan tolong kami. Waduh, saya nggak tahu siapa ini. MS GGBS. Taat sama dengan pendudukan diri pada kehendak Bapa. Penundukan diri Maria dengan rencana Bapa melahirkan kebenaran yang menyelamatkan seisi dunia. Amin. Betul. Seisi dunia ditanggung semua. Woi, dari Timor Leste. Pendia. Iya. Makasih. Ayo. Itulah kalau kita mau taat. Bandung hadir. Puji Tuhan. Oke ya.
Kita akan belajar terus. Ini kenapa? Ini kok ada macam-macam. Oke, sebentar. Iya, nggak apa-apa Medi, masih siap bisa untuk belajar. Ya, bentar ya. Luar biasa kebenaran ini bisa mengubah satu keluarga dan berpengaruh ke lingkungan yang lain. Karena ketaatan saya akan dampak untuk Balikpapan. Betul, maju terus. Oke, lanjut. Ayat 18 sekarang, Roma 5. Ya. Oh iya, Eko, Papa senang kamu gabung. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jangan kita di sini. Tapi demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, satu orang yang taat, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Terima kasih Bapak. Kalau kita taat seperti itu dampaknya saudara. Amin ya Kori. Luar biasa. AYT. Karena itu sama seperti satu pelanggaran membawa kepada hukuman bagi semua orang. Demikian juga oleh perbuatan kebenaran dari satu orang akan membawa pembenaran dan hidup untuk semua orang. BIS. Ya. BIS. Jadi, sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum. Ampuni Tuhan, jangan kami Tuhan, jangan. Kami mau taat supaya nggak ada orang dihukum gara-gara ketaatan kami. Saya ulangi BIS. Jadi sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum, begitu juga perbuatan satu orang yang mengikuti kehendak Tuhan mengakibatkan semua orang dibebaskan dari kesalahan, dan diberi hidup. Saya ulangi BIS ya saudara, perhatikan ini baik-baik. Jadi sebagaimana pelanggaran satu orang mengakibatkan seluruh umat manusia dihukum, begitu juga perbuatan satu orang yang mengikuti kehendak Tuhan karena taat mengakibatkan semua orang dibebaskan dari kesalahan dan diberi hidup. TSI. Jadi akibat pelanggaran Adam saja semua orang layak dibinasakan. Tuhan tolong kami, jangan, kami enggak taat. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja, akibat perbuatan Maria saja, akibat perbuatan saudara dan saya saja, terbukalah jalan supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh hidup kekal. Luar biasa. Oke, ada tambahan komen. Satu pelanggaran sama dengan seluruh manusia dihukum, tapi satu ketaatan seluruh manusia diselamatkan. Amin. Ini loh ketaatan Maria. Wah, terima kasih. Saya belum kenal siapa ini. Wah, kalau semua kita taat, luar biasa dunia ini. Betul. Terima kasih Mike. Ini amplified-nya saya baca. Oh, sebentar. Consequently, just as one trespass, ternyata hanya satu, gara-gara satu pelanggaran, resulted in condemnation for all people, menghasilkan hukuman untuk semua orang. So, also one righteous. Tapi begitu juga oleh satu orang yang mau taat dan benar. Oleh karena satu orang mau bertindak taat, hasilnya justification and life. Hasilnya adalah pembenaran dan hidup untuk semua orang. Luar biasa. Saya sapa ini anak saya Asnat. Ya, ni hao Asnat Sia Kunyang. Ya, ini anak Papua, keriting hitam, tapi pandai bahasa Mandarin. Ya, dari Tarutung, Horas, Yesua. Oke ya.
Jadi ini saudara, kok kita taat itu luar biasa. Ya, jadi ayo hari ini kita milih bagaimana kita berdampak untuk semua orang. Dari Jogja ada komen. Ketaatan kita juga menyelamatkan keluarga kita semua. Baik yang dulu, sekarang, dan masa depan. Amin. Jadi saudara, mulai hari ini kita kalau taat hebat. Dari Pare, Tulungagung Toan, Koden lupa. Ketaatan adalah kunci untuk melihat dan menikmati janji-janji Tuhan, ya. Dan itu menyelamatkan orang lain, jangan lupa. Menyelamatkan orang lain, Deren. Aduh, Papa punya utang kamu ya untuk kuliahmu. Oke, nanti habis ini Papa kontak. Nah sekarang saudara, betapa ngerinya kalau kita tidak taat. Betapa mengerikan. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, ketaatan Maria kita alami. Kembali ke Lukas 1. Ya. Tadi terakhir ayat 37. Ya, Lukas 1 37. Miska, apa kabar? Lama ini enggak ketemu. Ya, Lukas 1 37. Roh Kudus, hari ini kami mengambil keputusan. Ibu negara dari DC ikut hadir. Amin. Bisa sampai rumah ya. Ketaatan Maria itu luar biasa. Ketaatan tidak gampang. Harus bayar harga. Nggak usah takut, senowar. Harganya murah kok. Cuma ya. Ya, saya ulangi, ada yang nulis. Ketaatannya harus bayar harga. Nggak gampang. Gampang. Cuma 2 huruf. Y-A. Ya. Selesai. Oke? Iya. Terima kasih. Siapa ini? Edison. Oke? Karena ketidaktaatan, kota di mana kita tinggal tidak ada damai sejahtera. Dan dengan ketaatan, kesejahteraan kota di mana kita tinggal akan berdampak. Betul sekali, Medi. Lihat ini, Lukas 1:37. Tiba-tiba Gabriel mengucapkan kalimat yang sebetulnya nggak ada hubungan dengan penjelasan dia kepada Maria, bagaimana Maria akan hamil. Lihat ya, maaf karena waktu nggak mungkin saya ulangi lagi dari ayat 34. Tiba-tiba Maria bisa belok ngomong. Tiba-tiba Gabriel, malaikat itu bisa bicara hal yang lain. Artinya belok gitu ya. Sebab bagi Tuhan Maria tidak ada yang mustahil. Ya, semuanya tidak ada yang mustahil. Terjemahan namanya bagus. Karena tiap-tiap firman Tuhan, satu pun tiada yang mustahil. Ya, TSI. Karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu, TSI-nya Filipus, ketutup. Filipus, TSI, ya. Karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya harus minta maaf kepada rekan-rekan saya, para pengkhotbah hamba Tuhan, yang suka mencomot Lukas 1:37 untuk cari duit. Maaf ya saudara, maaf. Siapa hamba Tuhan? Anak saya sholat, gabung juga nak. Ya, lihat. Siapapun hamba Tuhan yang pernah khotbah Lukas 1:37, tapi dipelesetkan, tapi disalahgunakan. Bahkan saya pakai kalimat jelek. Yang pernah memperkosa Lukas 1:37. Hanya khotbah untuk minta mujizat. Karena bagi Tuhan saudara tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Ayo kita beriman. Bagi Tuhan gak ada yang mungkin. Ayo memberi. Siapa memberi percayalah. Gak mungkin Tuhan diamkan. Ada mujizat soal keuangan. Aduh saudara. Itu memperkosa firman. Stop ya, stop. Para pendeta, para pengkhotbah yang masih salah menggunakan Lukas 1:37 hanya untuk cari duit, cari kekayaan, supaya jemaat memberi saudara bertobat hari ini. Maaf. Firman Lukas 1:37 hanya digunakan
kemustahilan Maria yang belum menikah tapi bisa mengandung. Itu kan mustahil. Hal kedua, terima kasih nak Frans, Papa senang sekali kamu komen ini. Dengar ya, yang kedua, semua kita termasuk saya pasti secara logika, mana mungkin hidup model kita begini, ya model kita begini, yang masih doyan duit begini, masih ini masih itu, bisa melahirkan Yesus, bisa menjadi seperti Yesus, mustahil. Di hari ini, di dalam ketaatan Maria, dan kita belajar dari ketaatan Maria, maka Tuhan pun akan berkata kepada saudara dan kepada saya, hai Daniel Alexander, hai Filipus, hai Vivin, siapa saja, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bahwa orang-orang model kamu begitu. Ini kalau kata Tuhan lewat malaikat itu, bagi kamu begitu, yang masih bengkok-bengkok, masih segala, gak ada yang mustahil. Yesus bisa lahir lewat hidupmu semuanya. Amin. Suharyanto, amin. Ini yang benar. Jadi jangan takut untuk tidak bisa. Jangan takut untuk tidak bisa taat. Kita pasti bisa taat. Untung ada Roh Kudus yang sabar. Betul nah. Aduh. Ini dia. Ya. Siapa ini? Sayang. Gak boleh gitu. Johan, awas kamu bilang doyan dulu. Betul. Kalau perpuluhan belum dikasih bisa ditagih. Doyan duit semuanya. Gak boleh. Amin ya Senta. Weh. Ini dia, ada komen lagi dari Medan. Semua yang mustahil bagi mata kami, itu yang Tuhan perlihatkan. Semua yang mustahil bagi tangan kita, itu yang semua Tuhan kerjakan. Ketika kita ada di dalam kehendak dan rencananya, serta taat pada firman-Nya, nggak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Jadi saudara, mulai hari ini jangan salah gunakan Lukas 1:37. Hanya untuk merampok surga. Berkati Tuhan, berkati. Tidak begitu. Makanya ini kedahsyatan yang luar biasa. Jadi jangan salah menggunakan ayat juga. Jangan memperkosa ayat, saudara. Jangan sekali-kali. Ketaatan ini yang hebat sekali. Wen, terima sekali Papa. Kamu bisa hadir. Sampaikan salam ke Ivan ya. Oke, sekarang kita tahu ya dampaknya. Nah, setelah Maria mendengar penjelasan Gabriel panjang lebar, lalu ditutup dengan firman, hai Maria, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Percaya, kamu pasti bisa hamil, walaupun belum menikah. Lihat ayat 38. Wih, langsung Maria menjawab spontan. Oke, Yusuf nggak apa-apa, ayo ikut belajar terus ya. Oke, amin. George Yosa, saya nggak tahu siapa ini ya. Setelah Maria mendengar penjelasan itu, sama-sama Femi, luar biasa firman ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Yahweh. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan dia. PS. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Yahweh. Biarlah terjadi pada saya seperti yang kau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. TSI. Kata Maria, saya ini hanyalah hamba Yahweh yang hina. Saya tunduk menerima yang engkau katakan itu.
Lalu malaikat itu pun pergi meninggalkan dia. Woi, dari Banjarmasin, ketaatan. Walaupun kita tidak diuntungkan dan dianggap rendah. Betul sekali. Ya, ini kesimpulan bagus dari Banjarmasin. Ketaatan. Walaupun kita tidak diuntungkan, berarti kita dirugikan. Dianggap rendah. Ini ada orang Manado bilang, marilah kita orang semua perlihatkan ketaatan kita. Jangan cuma sampai di bibir. Sampai di bibir saja bicara ketaatan, tapi tidak dilakukan. Supaya dipercayakan Tuhan adalah luar biasa. Dan mengubah banyak orang. Amin. Ini pokok taat dan rendah hatinya Maria yang luar biasa. Betul, kita pun bisa. Oke, agen ya. Saudara perhatikan. Yang menyebut diri hamba Tuhan. Dengar. Yang menyebut diri hamba Tuhan. Oke. Apa ini? Oke. Ya. Setelah ketaatan Maria itu dikenal oleh Bapa di surga, maka semua kita yang menyebut diri hamba Tuhan, satu-satunya definisi hamba Tuhan, satu-satunya kriteria hamba Tuhan, Steven, Papa senang kamu hadir. Bukan gelarnya, teologi apa, doktor apa, tidak. Oke, dari Dili, Pak Andreas. Oke, dengar. Definisi kriteria hamba Tuhan. Bukan karena khotbahnya, bukan karena bajunya, bukan. Bukan karena pengalamannya. Tolong semua kita menyebut diri hamba Tuhan tidak boleh pakai definisi lain kecuali satu ini. Saya tunduk menerima yang Tuhan katakan itu. Inilah definisi hamba Tuhan. Saya tunduk menerima yang Tuhan katakan. Hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang Tuhan katakan. Apalagi hamba Tuhan? Ya. Terjadilah kiranya pada hamba Tuhan, hambamu ini sebagaimana katamu. Betul, ayat. Terjadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Terjemahan baru. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saya ulangi. Inilah satu-satunya tulisan di Alkitab. Siapa itu hamba Tuhan? Definisinya apa? Dan kriterianya apa? Ternyata kesadaran Maria bahwa dia adalah hamba Tuhan itu yang menggerakkan Maria untuk segera berkata ya kepada Yahweh Tuhan. Amin. Nah, bagi yang belum pernah tahu, ya saya ngomong lagi. Kalimat terakhir di ayat 38 Lukas 1 itu sebetulnya tidak perlu ditulis. Coba lihat lagi tadi. Oi, kalau dia dari Brisbane, puji Tuhan, ini ketaatan Maria ya. Lukas 1:38, saudara lihat itu ya. Lukas 1:38. Kemudian, ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, hamba Tuhan sama juga prajurit selalu berkata, siap laksanakan. Betul, Sinta. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wah, luar biasa. Saudara sebetulnya nggak perlu ditulis. Ya, pastilah Gabriel meninggalkan Maria. Masa dia nungguin Maria dari hari itu dia ngomong sampai Maria hamil, sampai Maria melahirkan Yesus? Nggak mungkin. Sebab Gabriel masih banyak kerjaan. Jadi sebetulnya nggak perlu ditulis kalimat ini karena Gabriel pasti meninggalkan Maria. Tapi kenapa ditulis? Nah, Roh Kudus pernah memberi saya penjelasan yang saya juga jadi kaget, saudara. Ternyata begini jawaban Roh Kudus, maaf ya. Kalau ada yang tidak setuju tidak apa-apa. Saya nggak maksa saudara untuk percaya apa yang saya temukan.
Ya, ini cuma pengertian saja. Karena walaupun tidak perlu ditulis, Maria pasti sudah ada yang tahu tuh nulis itu ya. Ternyata Gabriel itu sendiri sempat mikir, saudara. Kalau aku ini Maria, ya itu pikiran Gabriel. Kalau aku ini Maria, aku mikir loh. Karena hasilnya mati. Maka itu Gabriel mikir gitu. Cepat-cepat aku pergi. Sebelum Maria berubah pikiran. Keren gak Gabriel ini, saudara? Karena Gabriel ini ikut mikir juga, kok bisa seperti itu ketaatan gadis ini, nekat betul dia. Maka itu mulai hari ini, saudara, ayo semua kita hidup di dalam ketaatan yang mutlak. Maka itu seperti Abraham. Ya, aduh sayang waktu ya, sudah habis ini, sayang waktu. Tapi semua kita tahu, Abraham itu taatnya kepada Tuhan itu luar biasa. Sekarang bayangkan, kalau Abraham gak taat, gak ada bangsa Israel. Kalau gak ada bangsa Israel, maka tidak akan ada keselamatan. Karena Yesus gak akan lahir. Oke Wendra, senang sekali Papa kamu ikut gabung saat ini untuk belajar juga. Jadi saudara, ketaatan itu menghasilkan keselamatan yang luar biasa untuk semua orang yang ada di dunia ini. Maka itu tidak ada pilihan lain. Saudara dan saya harus taat mutlak kepada kehendak Tuhan untuk hidup kita melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau untuk hidup kita semuanya. Woi, betapa indahnya kalau itu terjadi dalam hidup kita. Dampaknya ke orang lain itu luar biasa. Ayat terakhir, Yohanes 5 ayat 20. Melakukan kehendak Bapa dengan total, tanpa memikirkan kehendak kita atau untung rugi, itu sangat luar biasa. Suka-sukamu Tuhan, betul, suka-sukamu. Bahaya ya, kalau generasi kita tidak ada yang taat, betul, mengerikan sekali. Ketaatan menghasilkan keselamatan. Yes, betul Wendra, hebat sekali. Yohanes 5 ayat 20, biarlah ini menjadi dasar kekuatan kita. Ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Sebab Bapa mengasihi anak Yesus. Dan Bapa menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada Yesus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga semua kita kena dampaknya menjadi heran. Ayat. Sebab Bapa mengasihi anak, yaitu mengasihi Yesus, dan memperlihatkan kepada anak segala sesuatu yang dia sendiri lakukan. Dan Bapa juga akan memperlihatkan kepada Yesus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, supaya kamu takjub. BIS, ya, BIS. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah Bapa akan menunjukkan kepada anak perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran. TSI, Bapakku menghidupkan orang dari kematian, demikian jugalah aku memberikan hidup kepada siapa saja yang aku mau. Bapakku mengasihi aku, itu sebabnya dia menunjukkan kepadaku segala sesuatu yang dia kerjakan. Dan Bapa akan melibatkan aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalian menjadi heran. Luar biasa saudara. Begini ya, ini bagian terakhir. Kalau saudara dan saya taat mutlak, seperti Abraham taat, Maria taat, Yesus Tuhan taat kepada Bapaknya, maka orang-orang di sekitar kita
itu akan takjub, akan heran, akan amazed, akan wow. Bayangkan, karena ketaatan Maria, lahir Yesus, dunia diselamatkan. Ketaatan Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, rumah orang tuanya, menuju suatu tempat yang belum tahu, dunia diselamatkan. Kita sudah baca dalam Roma 5 tadi 17-19. Bagaimana ketaatan kita akan punya dampak yang besar. Jadi orang-orang lain yang ada di sekitar kita kan dibuat terheran-heran. Kok bisa begitu? Kok bisa begini? Kok bisa ya? Yaitu tadi, karena ketaatan kita. Dan, dengar. Coba kembali lagi ayatnya. Yang kata malah tadi ya, BIS. Filipus, Yohanes 5 ayat 20 yang BIS. Ya. Ini loh, ada kata malah ini luar biasa. Kepiaman, Yahu. Makasih kamu hadir. Sebab Papa mengasihi kita. Saya langsung bilang kita ya. Maksud mengasihi Maria, mengasihi semuanya itu ya. Sebab Papa mengasihi kita. Dan menunjukkan kepada kita semua yang dilakukannya sendiri. Wih, seneng gak kalau saudara dan saya diberi apa, kita disuruh melihat yang Papa kita kerjakan sendiri. Malahan Papa akan menunjukkan kepada kita yang taat perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga semua kita jadi heran. Nah, begini renungannya. Kira-kira kalau kita nggak taat, Papa akan nunjukkan nggak hal-hal yang lebih besar lagi? Ayo jawab dong. Kalau kita tidak taat, Papa bakalan nggak menunjukkan hal yang lebih besar lagi? Jawabannya tidak. Ya udah, kamu nggak mau nurut kok. Ya aku nggak demonstrasikan. Kalau saya pakai kata demonstrasi, ya udah. Kalau kamu tidak mau, ya tidak. Betul ya, Wan? Iya, dari Lembang tidak, dari Jambi bilang tidak. Pastinya tidak, dari Siantar. Betul, nggak mungkin. Maka itu kalau saudara dan saya mau taat mutlak seperti Maria, maka ada kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita itu akan punya dampak ke orang-orang di sekitar kita. Dan ketika saudara dan saya mau taat mutlak, maka Papa di surga akan mendemonstrasikan setiap hari, setiap saat hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Papa, Engkau luar biasa. Ya betul ya, Eka dari Kota Barat nggak mungkin dia tunjukkan lebih besar lagi. Sekarang bayangkan, kalau saudara dan saya, woi, bagaimana Dorma luar biasa. Oke, saya mau taat, puji Tuhan. Iya, kalau kita taat, Tuhan akan menunjukkan hal lebih besar lagi. Seneng gak kalau tiap hari saudara dan saya didemonstrasikan perbuatan-perbuatan hebat dari Papa di surga? Saya ulangi, kira-kira hidup ini jadi apa kalau saudara dan saya diizinkan tiap hari itu melihat demonstrasi perbuatan-perbuatan ajaib dari Papa kita, yang gak cuma untuk kita, tapi untuk orang lain juga dampaknya. Betul? Oke, sebelum kita tutup, Filipus ngomong, kenapa kok milih tema ini? Ya, ayo bagikan pengalaman ini sebentar ya. Saya tutup dulu. Ayo, mana Filipus? Ayo muncul Filipus. Ya, Pak. Filipus yang milih ya. Ya, bagi Maria berdampak untuk keselamatan umat manusia ya, untuk kita semuanya. Nah, sekarang
Ini terima kasih untuk pencerahannya. Ini saya kembalikan untuk saudara-saudara kita warga binaan, baik yang ada di lapas maupun rutan. Ketaatan yang Anda akan lakukan itu tidak hanya berdampak kepada diri Anda sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan Amin. dikatakan kalau kita taat, Bapak akan menunjukkan yang wah gitu ya, sampai mereka terheran-heran. Kok kamu bisa seperti itu? Nah, itulah saatnya Amin. Anda bersaksi. Ya, ini karena Tuhan saya yang memberikan kemampuan untuk saya taat peraturan di dalam lapas maupun rutan, sehingga dampaknya Anda bisa mendapatkan keringanan, Anda bisa mendapatkan remisi, mendapatkan apapun yang ada di dalam lapas. Ya, bahkan saya sangat terkagum ya, kalau ada di dalam lapas-lapas yang ada di rutan-rutan itu eh, warga binaan yang Kristiani, yang Kristen dijadikan sebagai tamping, dipercaya untuk mengawasi teman-temannya. Itu sangat luar biasa. Jadi itulah kesempatan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di lutas maupun lapas maupun dimanapun Anda berada untuk bersaksi. Inilah ketaatan saya ya, yang menjadikan saya bisa melakukan ini semua. Gitu. Jadi mari saya mengajak semuanya, baik kita yang ada di luar maupun yang ada di lapas, di rutan, untuk kita taat. Saya ini bukan maaf ya, ini bukan saya menyombongkan diri, maaf sebelumnya. Saya kalau pagi hari di telepon Pak Piden gitu ya, Filipus buka Zoom, kita mau fellowship gitu. Bisa Siapa? jam 2 subuh, bisa jam 2 Jadi subuh, bisa jam 4 subuh. saya selalu siapa saya buka. Jadi itu bukan karena terpaksa, tapi karena dengan sukacita kita melayani ya. Ada kekuatan Roh Kudus yang memberikannya. Jadi bukan karena wah saya bisa jam 2 bisa ikut papi untuk pengajaran, jam 4 bisa, jam 5 bisa. Bukan karena saya kuat, tapi karena memang Roh Kudus itu yang memampukan saya. Seperti Oke, saudara-saudara yang di Powato lapas pamit itu, ya, Powato, ya amin. lapas Pauwato, Tuhan memberkati. Jadi seperti saudara-saudara yang di lapas, jika Anda bisa taat, Anda bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada di lapas, Anda akan menjadi dampak, menjadi berkat bagi saudara-saudara di sekeliling Anda. Ya, mungkin ada berkat yang datang, kita berbagi. Wah, kita bisa membagikan berkat yang kita terima. Mungkin ada kemurahan, ada informasi-informasi yang penting, kita bisa langsung sampaikan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa begitu. Ya, begitu saja Pak untuk penjelasan saya. Ya, Terima kasih. Tuhan memberkati. puji Tuhan. Oke ya, jadi ketaatan itu luar biasa. Haleluya. Oke.